Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Bella Frisilia dari program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hukum internasional di era globalisasi dan digital sekarang. Kita ini hidup di era yang bergerak begitu cepat, di mana batas-batas geografis dan digital semakin kabur. Globalisasi telah menyatu dunia dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara, revolusi digital telah mengubah cara kita berinteraksi, berbisnis, bahkan memandang dunia. Di tengah perubahan yang begitu pesat, peran hukum internasional semakin krusial. Jika dulu hukum internasional lebih fokus pada hubungan antar negara, kini cakupannya meluas hingga ke ranah individu, perusahaan multinasional, dan bahkan entitas non-negara seperti organisasi internasional. Isu-isu seperti iklim, kejahatan transnasional, perubahan iklim, hak asasi di era digital, dan perdagangan internasional semakin kompleks dan menuntut adanya kerangka hukum yang kuat dan adaptif. Nah, dalam presentasi kali ini kita akan membahas mengapa hukum internasional begitu penting dalam menghadapi tantangan globalisasi dan digitalisasi. Nah, pada slide selanjutnya yaitu mengenai tentang introduction, di mana hukum internasional di era globalisasi dan digital dalam era yang semakin terhubung secara global dan digital. Peran hukum internasional semakin krusial. Lalu, kira-kira mengapa ya? Hukum internasional sangat penting di era globalisasi dan digital. Teman-teman sekalian, apakah ada yang mengetahui dengan kita memahami dan mendukung hukum internasional, kita dapat berkontribusi dalam menciptakan masa depan yang lebih cerah dan generasi mendatang. Nah, tadi tuh kan ada pertanyaan, mengapa hukum internasional itu sangat penting di era globalisasi dan digital? Poin yang pertama yaitu interkoneksi global yang mendalam, di mana yang pertama ada perdagangan internasional. Hukum internasional mengatur perdagangan lintas batas, investasi asing langsung, dan perjanjian dagang. Ini memastikan kelancaran arus barang dan jasa serta melindungi kepentingan bisnis internasional. Yang kedua, ada komunikasi global. Internet dan media sosial telah menghubungkan orang-orang di seluruh dunia. Hukum internasional mengatur kebebasan berekspresi, perlindungan data pribadi, dan hak cipta dalam konteks digital. Lalu, poin kedua, ada perkembangan teknologi yang cepat. Ini ada beberapa hal. Yang pertama ada kecerdasan pembuatan AI. Teman-teman sekalian tidak asing lagi ya dengan AI ini. Munculnya AI menimbulkan pertanyaan tentang tanggung jawab hukum, privasi data, dan etika dalam pengembangan dan penggunaan teknologi ini. Hukum internasional perlu beradaptasi dengan mengatur AI secara efektif. Yang kedua ada kriptografi dan mata uang digital. Transaksi lintas batas menggunakan mata uang kripto dan teknologi memerlukan kerangka hukum yang jelas untuk mencegah pencurian uang, pendanaan terorisme, dan kejahatan cyber lainnya. Yang ketiga adalah bioteknologi. Perkembangan bioteknologi seperti rekayasa genetika menimbulkan isu-isu etika dan hukum yang kompleks. Hukum internasional berperan dalam mengatur penggunaan teknologi untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan manusia. Yang ketiga yaitu tantangan global yang kompleks, di mana
kita pernah merasakan adanya pandemi. Nah, munculnya pandemi COVID-19 menunjukkan pentingnya kerjasama internasional dalam bidang kesehatan, ekonomi, dan keamanan. Hukum internasional memberikan kerangka kerja untuk merespon krisis global. Yang kedua ada konflik bersenjata. Hukum humaniter internasional mengatur perilaku pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata. Untuk apa? Untuk melindungi warga sipil dan mengurangi penderitaan daripada manusia. Yang keempat yaitu pelindungan hak asasi manusia. Adapun pelindungan hak asasi manusia, yang pertama ada hak asasi manusia universal, di mana hukum internasional mengakui hak asasi manusia yang universal dan tidak dapat dicabut. Negara-negara diwajibkan untuk melindungi hak-hak ini, bahkan dalam konteks globalisasi dan digitalisasi. Yang kedua ada perlindungan minoritas. Hukum internasional memberikan perlindungan khusus bagi kelompok minoritas dan masyarakat adat. Adapun yang ketiga yaitu perempuan dan anak. Hukum internasional mengatur perlindungan terhadap perempuan dan anak dari diskriminasi, kekerasan, dan eksploitasi. Lalu ada urgensi hukum internasional di Indonesia. Yang pertama ada memperkuat posisi Indonesia di tingkat internasional. Dengan mengikuti norma-norma hukum internasional, Indonesia dapat meningkatkan kredibilitas dan pengaruhnya di tingkat global. Yang kedua, ada melindungi kepentingan nasional. Hukum internasional dapat digunakan sebagai alat untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia. Seperti halnya perbatasan maritim, sumber daya alam, dan investasi. Adapun yang ketiga, mendorong pembangunan berkelanjutan. Hukum internasional memberikan kerangka kerja untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang seimbang antara pertumbuhan ekonomi, sosial, dan di lingkungan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Hukum internasional memainkan peran yang semakin penting dalam era globalisasi dan digital. Hukum internasional memberikan kerangka kerja untuk mengatur hubungan antar negara, melindungi hak asasi manusia, dan mengatasi tantangan global yang kompleks. Indonesia sebagai negara yang aktif dalam kancah internasional perlu terus berupaya untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hukum internasional dalam kebijakan domestik dan luar negerinya. Hukum internasional juga tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menyelesaikan sengketa, tetapi juga sebagai alat untuk mencegah konflik, melindungi hak asasi manusia, dan mempromosikan kerjasama internasional. Dalam konteks yang semakin terhubung ini, hukum internasional menjadi perekat yang menyatu berbagai kepentingan yang berbeda-beda. Sebagai kesimpulan, dapat kita simpulkan bahwa hukum internasional adalah pilar penting dalam membangun tatanan dunia yang lebih baik. Dengan memahami dan mendukung hukum internasional, kita dapat berkontribusi dalam menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi generasi mendatang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.